kasih untuk setiap kesempatan, untuk semua yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan akan setiap kebesaran-Mu Bapa. Kami mau puji, kami mau sembah Tuhan dalam setiap roh dan kebenaran-Mu Bapa. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, dituntun dan dipuji. Semua bukan karena kekuatan dan hebat kami Tuhan. Kami menyadari bahwa semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Sama undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kemurahan Tuhan, ku akan sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku akan
Mari kita satu di dalam doa kita. Bapa di sorga, di pagi hari menjelang siang ini kami kembali datang bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kebaikan pemeliharaan-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Tidak ada kata lain selain kami datang merendahkan diri, membawa seluruh keberadaan hidup kami di atas mezbah-Mu. Karena kami percaya, kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ini hanyalah karena kemurahan Tuhan. Karena itu Bapa, kami angkat setiap hati dan iman kami di hadapan-Mu. Mari bawa kami setiap hidup kami Tuhan untuk mengalami perjumpaan pribadi kami di pagi hari ini dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, setiap kami yang sakit pagi ini Tuhan, kami mengalami kesembuhan dari Tuhan. Setiap kami yang lemah, kami kembali memperoleh satu kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Setiap kami yang susah Tuhan, kami mengalami penghiburan dari Tuhan. Dan Engkau sendiri yang bekerja di dalam setiap hidup kami Tuhan. Layakkan dan kuduskan, ampuni kami Bapa. Basuh kami dengan darah-Mu, sehingga Tuhan kami boleh sama-sama bersekutu dan Engkau dengan Roh-Mu yang kudus. Bapa di sorga, kami menyerahkan jalannya ibadah raya 2 ini ke dalam tangan-Mu. Pengurapan Tuhan hadir di tempat ini dari altar-Mu yang kudus ini. Setiap mereka yang berdiri pada siang hari ini sebagai imam di hadapan Tuhan, mereka semua tinggal di dalam urapan Tuhan yang sama. Bahkan setiap kami umat-Mu yang sudah hadir dalam rumah-Mu, jamah kami Tuhan. Lawat setiap pribadi kami Tuhan. Karena Engkau tahu kerinduan dan hati kami hanya untuk berjumpa dengan Engkau, untuk mencari Engkau dan untuk menikmati persekutuan dengan pribadi-Mu Tuhan. Roh Kudus, ikat kami di dalam satu roh, satu hati, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk bersorak-sorai. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Berkati juga seluruh umat-Mu yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Pengurapan Tuhan yang sama, hadirat Tuhan yang sama juga bekerja dan menjamah setiap pribadi mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami buka ibadah raya 2 ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. 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 Ya, puji nama Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, coba lihat saudaramu yang ada di samping kiri kanan, katakan bersama Yesus, kamu pasti bisa. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan bersama Yesus, lakukan perkara bisa. Amin.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap bencana hati kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan akan setiap kebenaran akan suara-Mu Bapa. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Dari dulu sekarang sampai selamanya Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu berjalan bersama
kita bangkit bersama, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada hari ini. Firman-Mu, ya dan amin. Janji-Mu yang selalu menopang kami, ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai pada saat ini Tuhan. Kami kembali ada di dalam rumah-Mu, ya Tuhan. Bersekutu memuji, meninggikan, memuliakan Engkau, ya Tuhan. Dan juga kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Mari berbicara, bersabda kepada kami semua, ya Tuhan, pada saat ini. Kebuka hati kami, Tuhan. Telinga kami untuk kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Terus dididik, diajar, dilengkapi oleh firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini upah kami Tuhan. Engkau juga, kami percaya Tuhan hadir ada di tengah-tengah kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu ada datang dan juga bagi jemaat Tuhan juga mengikuti secara live streaming. Tuhan yang berkati kami semua. Terima kasih berfirman karena kami telah siap untuk mendengar, menerima dan melakukan firman Tuhan. Berapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Tuhan. Salam saudaraku. Ya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu ini, kesempatan yang Tuhan beri bagi kita semuanya untuk kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Kita memuji Tuhan, bahkan kita akan sama-sama pada saat ini akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini. Saya tergerak lagi untuk menyampaikan tadi pagi apa yang saya sudah sampaikan kepada di ibadah yang pertama, dan saat pagi hari ini saya akan menyampaikan kembali satu kebenaran firman Tuhan, yaitu ya kita akan melihat apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma tentang senjata kebenaran dan senjata kelaliman. Mari kita akan buka, yaitu di dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Kita akan baca Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Ya, kita akan sama-sama saat pagi hari ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat yaitu Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Saudara-saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau juga dalam perenungan malam di kitab Roma ini saya pernah juga sampaikan, tetapi pagi hari ini juga akan rindu untuk kita boleh menyampaikan kitab. Mari. Ya, mari kita akan lihat saudaraku Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Sudah ketemu semuanya? Amin. Ya, di depan juga sudah ada Tuhan, dan juga kita akan lihat. Oke. Kita akan baca bersama-sama ya. Kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu hal yang menarik, pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, ya, jemaat yang ada di Roma, dan juga bagi setiap kehidupan kita yang ada saat pagi hari ini. Kalau kita perhatikan surat-surat, ayat demi ayat, pasal demi pasal yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma, kita perhatikan misalnya nanti Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia dibenarkan hanya oleh karena iman, bukan karena perbuatan. Ya, kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu mereka merasa bahwa kami keturunan Abraham secara jasmani, berarti kami bisa dibenarkan. Jadi mereka mau mencari Allah itu berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan iman. Nah, sehingga Tuhan melalui Paulus oleh ilham Roh Kudus menyampaikan kebenaran bahwa manusia dibenarkan hanya oleh karena iman, bukan karena perbuatan. Sekalipun kamu adalah keturunan Abraham secara jasmani, Abraham saja itu dibenarkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi apa dasar kita boleh bermelekkan diri kepada Tuhan? Nah, saudaraku, baru dikatakan juga Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu adalah maut. Nah, kita semua adalah manusia yang telah berdosa. Tetapi oleh karena Kristus menebus kita, membebaskan kita dari kutuk hukuman dosa kita. Ya, sehingga kita sudah dipindahkan dari maut kepada kehidupan, dari gelap kepada terang.
Ya, dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Ya, dari hal yang sia-sia kepada sesuatu yang berguna. Cara hidup kita yang lama. Tadinya kita membelakangi Tuhan, tapi Tuhan panggil kita dengan caranya Dia, dan pada waktunya Tuhan memanggil setiap kehidupan kita. Ya, dan tentunya oleh karena kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan di sini saudaraku dikasih oleh Tuhan, maka Paulus sekarang ingin mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma, kamu yang telah dipanggil dari cara hidup yang lama, dari kegelapan kepada terang, dan sudah menjadi gereja Tuhan pada hari ini, dalam perjalanan ini pada hari ini, maka diingatkan, disampaikan supaya kamu persembahkan tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu di Roma pasal 12. Ya, tapi di sini juga dikatakan, kamu yang telah mengikuti Tuhan pada hari ini, tadinya kita belakangi Tuhan, Tuhannya ke sana, kitanya ke sini gitu. Ya, kamu yang tadinya belakangi Tuhan dan sekarang mengikuti Dia, sekarang jangan sampai kamu berbalik. Nah, dengan cara bagaimana? Kata firman Tuhan, yang telah ditebus ini dari maut, ya, dari dosa, ya, yang telah diberikan pakaian yang baru, pakaian kebenaran, pakaian kemuliaan, maka sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, serahkanlah tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu, seantero kehidupan kita kepada Allah, kepada Dia. Karena di Korintus juga, karena kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti tadinya mereka itu dalam kegelapan, di dalam dosa itu, mereka adalah orang-orang yang memakai tubuh ini bukan sebagai senjata kebenaran. Tetapi apa? Mereka pakai seperti yang Paulus kerjakan pada masa-masa sebelumnya itu. Pada masa sebelum Tuhan berjumpa kepada dia. Pada masa di mana, saudaraku, diceritakan sebelum Saulus bertobat itu, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah seorang yang bagaimana mau membinasakan umat-umat Tuhan yang beribadah pada hari itu. Ya. Tapi sesudah diterangi oleh firman Tuhan, maka berikutnya sekarang hidupnya yang lama itu sekarang dipakai oleh Tuhan sebagai senjata kebenaran. Tetapi tentunya kan diserahkan dulu, ya, kepada Tuhan, ya, sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman, bukan untuk berbuat dosa. Nah, berarti kalau serahkan seluruh anggota tubuh kita ini, saudara-saudaraku, berarti orang yang telah tebus dipanggil keluar dari kegelapan. Anggota tubuh ini artinya seantero kehidupan kita, seluruh kehidupan kita ini serahkan gitu, ya, kepada Dia gitu. Kalau kita berkata saya sudah percaya kepada Dia dengan mulut kita, maka juga harus diikuti dengan perbuatan kita. Berarti seluruh kehidupan kita, kaki kita, tangan kita, pikiran kita, juga perkataan kita, itu harus mengikuti Dia seutuhnya, sepenuhnya. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu harus sebagai senjata kebenaran. Nah, jadi orang dikasih oleh Tuhan supaya kehidupan ini, saudaraku, memuliakan Allah melalui setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat di sini, menyerahkan anggota tubuhmu, kalau saya katakan, kalau lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu menyerahkan itu artinya memberikan, memasrahkan, pasrah. Dia ikuti saja gitu, ya, kepada dosa gitu, untuk dibawa kemana gitu, ya, untuk dipakai gitu. Bahkan mungkin juga dia tidak sadar hidupnya itu juga menjadi sebab membawa orang juga kepada kesesatan. Ya, karena kalau saya katakan senjata itu kan berarti, ya, katakan begini, kalau sebaliknya senjata kebenaran itu untuk melepaskan, untuk memulihkan, untuk membangun, mengangkat dari keterpurukan, menjadikan mata yang buta. Jadi dia dipakai itu untuk menjadikan mata yang buta sebagai senjata kebenaran, Paulus, ya. Jadi dia menjadi berkat, atau intinya sebagai surat Kristus yang dibaca oleh orang lain. Hadirnya dia di mana itu, maka orang-orang yang buta secara rohani dijadikan. Hadirnya dia di mana itu, orang-orang yang lemah dikuatkan. Hadirnya dia di mana itu, sesama yang misalnya dalam keterpurukan, bukan diinjak-injak, tetapi diangkat. Kawan, teman, ayo maju. Ya. Kalau misalnya dia dalam dosa, dia datang kasih obat. Obatnya apa? Dosanya harus dibereskan, karena Tuhan membenci dosanya tetapi mengasihi manusianya. Supaya dosanya dibereskan dan orangnya diselamatkan. Ya, dia datang kasih obat. Ya, dia datang kasih sesuatu gitu kepada
orang-orang lain sebagai senjata. Jadi manakala senjata itu kan dilepaskan, artinya itu sampai kepada tujuan untuk melakukan sesuatu, membangun, mengangkat dari keterpurukan. Ya, berarti hadirnya kita, nah sekali kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus, saudara kasih oleh Tuhan, hidupnya itu sebagai betul-betul senjata kebenaran. Jadi dia tahu hadirnya dia di mana itu, dia mesti lakukan apa, kerjakan apa. Ya, orang-orang yang lemah dia kuatkan. Orang-orang yang misalnya tanpa pengertian yang benar, bahkan digoyangkan oleh berbagai macam pengajaran pada saat itu, maka dia hadir itu dan memberikan sebuah keteguhan. Memberikan keteguhan kepada jemaat. Jangan mau digoyang, jangan mau digeser oleh pengharapan kepada Injil, firman Tuhan. Jangan sampai kamu digoyangkan. Dan kepada mereka dia juga bagaimana Paulus ini juga menjadi seorang yang mementor. Saya katakan kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul dalam perjalanan misi Paulus 1, 2, 3, saudaraku, maka ada banyak jemaat-jemaat yang dihasilkan melalui perjalanan misi ini. Baik di Korintus, di Listra, di Derbe, dan saudaraku, salah satu juga misalnya anak muda seperti Timotius. Ya, dan juga misalnya seperti saya katakan, itu seperti Lukas. Lukas itu adalah penulis kitab Kisah Para Rasul dan kitab Lukas. Harusnya sih sebenarnya kan kalau kita lihat banyak yang diceritakan tentang Paulus, kenapa bukan Paulus yang menulis tetapi Lukas? Lukas itu siapa? Lukas itu adalah teman sekerja Paulus yang ngikutin dia. Ya, seorang disebut seorang tabib Lukas. Dia ngikutin Paulus kemana? Ya, dalam perjalanan ngadapi badai ya ngadapi badai. Ya, perjalanan karam kapal menuju ke Roma, dia juga ada di sana. Ya, manakala Paulus misalnya ditentang oleh orang-orang Yahudi dalam pekabaran Injil di mana, nah si Lukas juga ada di situ. Ya, tapi tahukah saudara dikasih oleh Tuhan, waktu Paulus ini mengajar jemaat, murid-murid, Lukas juga pasti mendengar. Lukas juga sebagai orang muda juga mendengar. Ya, Timotius juga mendengar. Jadi dia ngajar dan akhirnya orang-orang yang ada di Efesus itu, penatua-penatua itu, 12 orang itu, mereka bisa akhirnya ketika Paulus selesai meninggalkan mereka yang akhirnya dipercayakan menjadi penatua. Berikutnya juga saudara kita lihat, coba kita lihat apa yang terjadi kepada seorang yang bernama Lukas ini. Lukas akhirnya dipercaya oleh Tuhan, oleh ilham Roh untuk menulis 2 surat dalam Alkitab, yaitu kitab Kisah Para Rasul dan kitab Lukas. Ya, demikian juga kita lihat Timotius, seorang yang muda, seorang yang punya tidak percaya diri. Tidak percaya diri dengan dirinya, punya ketakutan, rasa rendah diri. Orang muda yang, makanya Paulus kan bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda gitu. Kenapa? Dia kondisinya tuh merasa rendah diri dengan dirinya. Saya bisa buat apa ya kira-kira dengan diri? Punya ketakutan, kelemahan. Tapi Paulus lihat datang dia sebagai senjata kebenaran. Saudaraku, apa yang dilakukan? Dia membangun. Dia mengangkat. Dia akhirnya sampaikan firman Tuhan. Sehingga orang yang dalam keterpurukan ini, orang yang tidak percaya diri dengan dirinya itu diangkat oleh Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya Timotius menjadi seorang yang kuat dan dia dipercaya oleh Tuhan menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Dan tentunya juga ada banyak karya-karya juga yang lainnya dilakukan. Makanya kalau kita baca surat-surat Paulus, dia sampaikan salam-salam. Salam dari siapa? Salam dari Lukas, salam dari Timotius, salam dari ini saudara. Berarti ini orang-orang ini yang dia tahu benar bahwa ini ada teman-teman yang bantu dia dalam pelayanan. Mereka ikut bersama-sama gitu. Salam dari mereka itu. Salam. Sampaikan salamku kepada ini. Ya, orang-orang ini bukan orang-orang yang hebat dulunya, tetapi ada seorang yang dipakai oleh Tuhan yang menyerahkan hidupnya kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Ya, untuk membangun, untuk mengangkat, ya, untuk memulihkan, mencelikan mata yang buta. Ya, menuntut. Nah, itu saya katakan, manakala orang dalam dosa dia datang, dia kasih tahu, ada obatnya, ini obatnya ini. Ini obatnya supaya dosamu dibereskan dan engkau diselamatkan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi Paulus sedang ingin juga mengatakan kepada kita, kepada jemaat yang ada di Roma, dan kepada setiap kehidupan kita pada hari ini. Setiap kehidupan kita yang telah ditebus oleh Tuhan, mari kita menyerahkan, memberikan, memasrahkan kehidupan kita, ya,
kepada Allah, bukan kepada dosa, sebagai senjata-senjata kelaliman, ya, tetapi sebagai senjata-senjata kebenaran. Ya. Saudaraku, berarti ini juga berbicara tentang apa? Anggota tubuh kita. Bagaimana kita membawa anggota tubuh kita ini untuk bukan sebagai alatnya dosa, alatnya iblis, ya, alatnya iblis untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gelap. Tetapi saudaraku, kita sebagai alatnya Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk mengerjakan karya Tuhan, untuk melakukan banyak hal. Sebagai senjata yang manakala dilepaskan, dia sampai di tujuan, dia sampai di sasaran tersebut dia menghasilkan sesuatu, mengkaryakan sesuatu, menghasilkan sesuatu melalui kehidupannya. Bukan ketika dia sampai di sana, saudaraku, bukan sebagai senjata kelaliman yang, saudaraku, membuat orang tambah lebih terpuruk, membuat orang, saudaraku, yang harusnya, saudaraku, dia mengerti pilihan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, tetapi lebih tambah tidak mengerti gitu. Ya. Itu artinya apa, saudaraku? Berarti anggota tubuh kita, ya, apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita? Baik dengan pikiran kita, berhubungan dengan apa yang kita pikirkan. Ya, pikirkanlah, kata firman Tuhan, perkara-perkara yang di atas. Ya, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang suci. Pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, ini berbicara, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Artinya apa juga? Ketika manakala ada beban, ada tantangan yang diperhadapkan kepada kehidupan kita, maka mari kita memikirkan bahwa apa maksud Tuhan atas setiap kehidupan kita, atas setiap beban-beban yang kita alami. Ya, Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia sedang ada di penjara di Roma. Tapi dia mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Pikirkanlah perkara-perkara ini. Atau jangan sampai beban itu membuat kita, saudaraku, menjadi orang yang pahit hati. Ya, menjadi orang yang apa? Yang akhirnya memahitkan hati ini. Ya, karena salah menilai terhadap apa yang ada gitu. Saudara dikasih oleh Tuhan, lagi semua kita pada hari ini pastilah semua ada beban, ada tantangan. Kami juga ada beban, semua saudara juga ada beban. Nah, bagaimana kita memikirkan beban tersebut? Kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus yang mengatakan, sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Sebab aku yakin, ya, sebab aku yakin. Dan dia juga mengatakan bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat kita. Jadi sedang mengatakan bahwa, dia juga Paulus mengatakan bahwa saya sendiri juga ini mengalami banyak penderitaan. Ayo coba kita lihat maju di Roma pasal yang ke-8. Ayo kita baca. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 18 dan 28. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Paulus katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Jadi dia sedang memikirkan perkara kerjaan surga. Dia memikirkan bahwa apa maksud Tuhan dari setiap apa yang dia alami. Ya, bahwa aku yakin penderitaan sekarang ini, apa yang dialami tidak pernah sebanding. Atau pikirkan jauh ke depan. Hidup kita di bumi ini cuma sementara. Ya, apa yang kita alami ini cuma sementara dan tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang kelak. Itulah yang kamu pikirkan dan itulah yang menjadi keyakinan kamu. Ya, itulah menjadi keyakinan kehidupan kita. Baru kata firman Tuhan juga, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi dalam segala sesuatu itu Allah turut bekerja. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekiranya ini yang kita pakai hidupan ini, ini yang kita pikirkan. Ini yang senantiasa kita taruh dalam hati dan dalam pikiran kita, bahwa apapun yang kita alami, saudara-saudara, apapun yang kita lewati pada hari ini, beban pun setiap kita alami itu, saudaraku, maka di sana Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan juga lebih jauh lagi bahwa, saudaraku, ini juga mengerjakan bagi kita kemuliaan, bahwa itu kemuliaan ini jauh, ya, jauh lebih, ya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Dan sebagai orang-orang
yang telah ditebus ini dalam perjalanan kehidupan kita ini, manakala itu datang terjadi atas setiap kehidupan saya dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, taruh pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Taruh perkara-perkara ini dalam hidupmu, ya. Taruh perkara-perkara ini. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang saudara sedang kerjakan. Tangan Tuhan sedang merendah kehidupan kita gitu. Dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lainnya. Dari satu beban kepada beban yang lainnya. Beban ini Tuhan tolong saya. Beban itu Tuhan tolong saya. Beban ini Tuhan tolong saya. Dan tahukah saudara-saudaraku, manakala setiap beban itu Tuhan tolong, jadi juga ada sebuah kisah, kesaksian yang sedang dirangkai terjadi dalam kehidupanmu. Sehingga saudara-saudaraku, pada waktunya Tuhan juga ketika saudara berdiri adamu di mana itu, hidupmu itu menjadi kesaksian. Hidupmu juga itu sebagai senjata untuk juga memberikan kekuatan kepada orang lain. Ya. Apakah juga berdiri saudara dengan berdiri untuk bersaksi? Waduh, kita mau bercerita mungkin. Aduh, kalau ingat kembali kisah pengalaman kehidupan kami, ya, dari masa-masa dulu, kalau sekarang ini, kalau bukan karena anugerah Tuhan mungkin, sudah tidak ada pada hari. Terus saudaraku, mungkin kalau saudara kita ingat waktu-waktu yang saya ingat juga waktu-waktu saya masih kecil dulu di Timur-Timur, ya, di Timur-Timur pernah habis itu Raja, pernah saya sama teman-teman main-main begitu ya, main-main saudara, main sepeda, main apa ya namanya, anak-anak main-main. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ingat betul, ya, ini saya tahu ingat main-main ini. Ini di sini masih ada Om juga ya Pak Pungrani. Jadi waktu main di Toraja dulu saudara, main benteng-benteng. Nah, main benteng-benteng saudara, tiba-tiba saya main dengan teman-teman ini di sini ada bekas ini. Ini sebenarnya ini bekas ini waktu kita main, habis itu kenalah pilar rumah. Pilar rumah ini dan di sini jadi berdarah. Saudara, kena di sini. Wah, harus pergi dicari itu saudara itu. Waktu itu jadi rasa takut sekali gitu. Jadi mau dicari saya sampai dipegang gitu. Aduh, tapi syukur bisa lewat. Nah, waktu juga ada di Timur-Timur, saudara. Main lagi sama teman-teman sepeda. Saudaraku, ada pintu gerbang. Ada pintu gerbang. Ketika ada pintu gerbang itu di situ ada besi yang ini. Saudara, begitu misalnya saya dan saya ingat betul, maju ke sana, saudara. Saudara, hanya sejengkal saja, sehingga saya tidak tabrak besi yang apa itu. Wah, kalau ingat yang lalu-lalu itu, saudara. Waduh, luar biasa. Dan sampai juga saudaraku pada ketika masuk kepada pengalaman berikutnya, pengalaman-pengalaman di mana mulai baik di sekolah dan juga dalam pengalaman pekerjaan Tuhan, saudaraku, ada banyak yang akhirnya Tuhan bawa gitu. Nah, ketika kita ada satu pengalaman dari satu titik kepada titik yang lainnya, dari pengalaman kepada pengalaman yang lainnya, tangan Tuhan sedang melukiskan sesuatu, gitu, merendah sesuatu dalam kehidupanmu. Supaya saudaraku, itu menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah kesaksian, menjadi sebuah pengalaman, dan juga bisa juga saudaraku dikasih oleh Tuhan, pikiran ini saudaraku, pikiran juga hidupmu itu bisa juga suatu waktu ke depan, engkau bisa menghasilkan sesuatu melalui kehidupanmu, karya-karya tulis bisa. Biografi, kesaksian tentang apa yang Tuhan lakukan. Bahkan saya katakan juga pada pagi hari, saya katakan tidak ada yang mustahil saudara, hidupmu itu saudara-saudara dipakai oleh Tuhan sebagai senjata kebenaran, menghasilkan karya-karya tulis yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Tahukah saudara dikasih itu, saya katakan ketika saudara kita membaca misalnya buku-buku rohani, saudaraku, saya selalu katakan ketika saya membaca buku-buku rohani, maka saya akan selalu lihat di bagian belakangnya, lihat dulu biografinya orang-orang tersebut. Lalu diceritakan di situ pengalamannya. Orang ini sekian puluh tahun lahirnya di mana, sekian puluh tahun dia ini pengalaman hidupnya. Wow, itu ada banyak pengalaman-pengalaman. Bahkan juga ketika dia ditaruh beban sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai apapun, dia kuat dalam beban tersebut dan saudaraku, Tuhan memberikan dia kepada dia kemenangan. Dan akhirnya diceritakan dengan sebuah ada rahasia-rahasia Tuhan yang dibuka. Dan itu yang saya katakan saudara-saudaraku. Boleh juga nanti saudara bisa baca buku salah satunya, yaitu Silsilah di Kitab Kejadian, karangan dari pendeta Abraham Park dari Korea. Saudaraku, ini di Kitab Kejadian pasal yang kelima itu dia mulai menulis tentang silsilah di Kitab Kejadian, nama-nama orang tersebut. Hal itu dia bisa tulis dalam buku dan menjadi bestseller karena apa? Itu hampir setiap minggu manakala dia berdiri untuk berkhotbah, maka itu yang dikhotbahkan kepada jemaat. Dia tulis, dikhotbahkan kepada jemaat. Dia gumuli. Ya. Ketika dikhotbahkan, tidak tahu mungkin sudah berapa banyak catatan khotbahnya. Lalu jemaat satu ketika berkata, Pak, kayaknya apa yang Bapak khotbahkan ini boleh tulis menjadi buku. Gitu.
Pada saat itu dia belum yakin. Saudaraku, tetapi dia menulis saudara-saudaraku buku tersebut. Buku tersebut akhirnya menjadi bestseller. Ya, dan memberikan pemahaman, memberikan pembukaan, ada kekayaan rohani yang dibukakan, ya, oleh hamba Tuhan ini. Saya sendiri waktu baca itu juga, saudara, wow, luar biasa, dahsyat gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, karena orang menyerahkan hidupnya kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Dia tahu dengan persis apapun yang terjadi, baikkah itu pergumulan, penderitaan, tantangan, dia tahu ada kebaikan Tuhan sedang bekerja. Dan ketika juga ditaruh sebuah beban, beban itu kan berarti mungkin beban apa yang ditaruh? Beban di pekerjaan, beban di rumah Tuhan, beban dalam pendidikan, dia jalankan, dia kerjakan. Manakala ditaruh beban tersebut dan dia ternyata dimampukan oleh Tuhan untuk mengangkat beban tersebut. Sehingga saudaraku, dari situ bisa memperoleh pemahaman rohani. Wow, ternyata ini maksud Tuhan. Ketika dikasih sebuah beban, saudaraku dikasih oleh Tuhan pada hari ini, memang saya katakan, waktu itu memang saya sudah katakan bahwa mulai bulan Juni kemarin, oleh karena ibadah begini, maka saya coba mulai kita buat renungan setiap hari gitu. Karena sudah ada tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Saya berdoa harap nanti setiap tahun kita selesai baca yang begini. Ya, baca ini langsung perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi sudah ada perjanjian lama itu biasa 3 pasal, habis itu perjanjian baru, supaya kita klopkan nanti setiap tahun selesai baca perjanjian lama, perjanjian baru juga selesai. Tapi saudara, dari waktu yang sebelumnya memang saya sudah pingin, kayaknya saya mau buat tulisan ini. Jadi buat tulis itu supaya dari setiap perenungan itu kira-kira perenungan apa yang mau dituliskan itu. Tapi saudara belum jadi. Nah, akhirnya ketika oleh karena situasi yang ada, kita harus offline dulu sementara beberapa waktu, dan juga online maksudnya. Dan akhirnya mulailah bulan Juni coba mulai buat perenungan. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun itu merupakan di satu sisi ini bagaimana kita harus belajar mempersiapkan diri dan juga beban yang ada, tapi dikerjakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita melakukan mengerjakan beban-beban yang Tuhan taruh pada kehidupan kita, tahu saudara, ada maksud Tuhan dalam beban-beban tersebut. Nah, sekarang saudara dikasih oleh Tuhan, pada hari ini ketika saudara dikasih beban kepadamu, beban dalam apapun, saudaraku, bagaimana kita melihat beban tersebut sangat penting. Bagaimana tanggapan kita, itu sangat penting. Ketika saudara juga dalam rumah Tuhan, dikasih sebuah tanggung jawab, dikasih sebuah kepercayaan, dikasih sebuah apa, saudaraku, melihatnya itu sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan mempunyai sesuatu yang rancangan indah bagi kehidupan kita, rancangan damai sejahtera. Ketika dikasih beban dalam kehidupan saudara, dan ternyata saudara boleh mampu mengangkatnya, saudaraku tahu kan terkasih ada nilai rohani yang Tuhan taruh, dan kita terlalu yakin juga tidak ada yang mustahil bahwa melalui semua nilai yang rohani itu, saudara akan berdiri juga itu sebagai senjata kebenaran. Kenapa? Karena pada hari ini ada begitu banyak orang juga tentunya tidak memahami kenapa saya harus mengalami dalam situasi ini. Kenapa saya harus terjepit? Kenapa saya harus ditimpa ini? Tapi hadirmu itu sekarang memberikan pemahaman. Ya, kata firman Tuhan sekali lagi saya suka di Mazmur 92, orang yang tertanam di rumah Tuhan itu mereka seperti pohon korma. Ya, mereka seperti pohon aras di Libanon. Ya, mereka makin lama makin gemuk, makin segar. Makin gemuk itu makin berisi, makin punya nilai, makin punya kualitas. Qualify gitu loh, semakin berkualitas. Kualitas apa nih? Kualitas rohani, kualitas pengetahuan firman Tuhan. Dan itu kata firman Tuhan, memberitakan. Dan berikutnya berjalan ini, serahkan mereka juga akan berdiri memberitakan sebagai senjata kebenaran, menyatakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan. Mereka juga akan berdiri bersaksi, yes. Dan ini saya katakan saudara, apakah berdiri dan dia bersaksi secara seperti ini, atau juga misalnya menghasilkan karya-karya tulis, buku-buku. Kenapa tidak gitu? Amin. Kenapa tidak saudara dikasih oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat gitu loh. Ya, dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Bukan sebaliknya. Bukan sebagai senjata kelaliman. Berarti yang sebaliknya. Kalau misalnya senjata kelaliman, hal yang sebaliknya yang dipikirkan. Ya, yang dia lakukan. Ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Karena kata firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan itu. Itu adalah permulaan pengetahuan. Saya sampaikan ya saudara. Kalau saudara, saya kasih satu cerita, story. Itu Fanny J. Crosby. Ya, mungkin pernah dengar ya, Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby itu adalah seorang penulis lagu yang sangat-sangat luar biasa. Salibnya itu adalah lagu karangan Fanny J. Crosby. Ku berbahagia, itu juga Fanny J. Crosby. Dan juga banyak lagi lagu yang lainnya yang ditulis. Tahu saudara, Fanny J. Crosby itu seorang yang buta. Waktu dia lahir dia belum buta. Ya, ada masalah di matanya dia. Dan ada biasa dokter yang merawat dia di kotanya dia, ya, di tempat di mana dia berada. Nah, suatu ketika, suatu masa, saudaraku, dokter yang biasa merawat dia itu ternyata pergi, ya, pergi ke satu tempat, ya, dan dia harus memperoleh perawatan dari dokter matanya. Pergilah ke dokter yang lain, dan dokter yang lain ini ternyata salah, ya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan akibat salah itu dia menjadi buta total. Ya. Karena buta total, anak umur yang kurang lebih berapa tahun pada hari itu, mungkin sekitar 8 tahun. Saudara-saudaraku, maka sepertinya harapannya sudah lenyap. Orang tuanya sekarang berlakukan. Orang tuanya menitip sang anak ini kepada neneknya, ya, kepada omanya. Omanya itu sudah apa dilakukan? Mengajarkan bacakan kitab Amsal setiap hari kepada dia. Bacakan firman Tuhan. Luar biasa itu. Dibacakan firman Tuhan. Saudaraku, waktu dibacakan, mata ininya ternyata nggak buta. Mata ini boleh buta, tetapi ininya nggak buta. Dari situ saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mempunyai kemampuan menghafal yang luar biasa. Dan akibat dari menghafal firman Tuhan itu, sekarang kecerdasan pun muncul. Hikmat Tuhan pun muncul. Dia mulai bersajak, dia mulai berpuisi, dia mulai berpuasa. Sampai saudara umur 24 tahun itu sudah dipanggil oleh Senat Amerika untuk berpidato di sana. Karena saking dia cerdasnya. Nah, ini seorang yang takut akan Tuhan. Saudara akhirnya umur mungkin sekitar naik 30-an tahun saudara. Dia sekarang mulai menulis lagu. Ya, saudara-saudara kalau pada hari kita nyanyi salibnya bawa, ditulis ribuan tahun yang lalu. Tapi sampai pada hari ini itu punya nilai yang luar biasa. Menjadi berkat gitu. Oleh seorang yang apa? Ini seorang yang oleh seorang yang buta secara jasmani. Tetapi ada seorang yang melihat, orang tuanya melihat, neneknya melihat, lalu diajarkan firman Tuhan. Itu sebab kata firman Tuhan, jangan pernah anggap enteng dirimu itu. Karena karya yang Tuhan berikan kepadamu itu begitu dahsyat dan ajaib. Tahukah firman Tuhan, dalam firman Tuhan kalau kita lihat, ini di dalam otak ini adalah miliaran sel yang Tuhan taruh. Lahir terbatas tidak masalah. Lahir dalam keterbatasan berbagai macam tidak masalah. Tapi Tuhan sanggup membuat kita yang tidak terbatas itu menjadi orang yang tidak terbatas untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya. Ini loh kuncinya ini. Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran. Petrus dan Yohanes semua mahkamah agama kaget melihat. Wah ini kan mereka ini siapa ya? Kok mereka bisa berbicara dengan begitu di hadapan kita? Mereka ini orang tidak terpelajar. Di Kisah Rasul pasal 4, uneducated, tidak terpelajar. Ya, harusnya saudaraku, mereka latar belakang lain. Kalau berbicara lain kan berarti ya bicara ya soal ikan-ikan saja gitu loh ya. Berapa nanti ilmu ikan bagaimana itu? Angin yang baik untuk tangkap ikan itu bagaimana? Kan itu kan Petrus itu paham betul itu. Kan suatu ketika Petrus tebarkan jalanmu sebenarnya. Guru, kami sepanjang malam kerja keras, tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya. Artinya isi oleh ingin tahu. Guru, saya ini tahu gitu loh. Kapan yang tepat untuk tangkap ikan? Malam-malam tangkap ikan nggak dapat. Ya, tapi karena engkau yang nyuruh ya sudah saya lakukan. Itu istilahnya. Ya, artinya dia tahu. Tahu tentang angin juga tidak tahu. Tapi suatu ketika menghadapi angin di tepi danau itu kenapa Petrus jadi takut sekali gitu? Mengapa kamu begitu takut kamu yang orang percaya kata Yesus? Dia sudah biasa ngadapin angin. Tetapi pada saat ini anginnya lain daripada yang lain. Mengamuk gitu. Jadi begitu takutnya. Ini kayaknya guru, ini anginnya lain pada yang bukan angin seperti yang biasa kami hadapi. Takut gitu. Ya. Jadi kalau tanya soal angin, tanya soal misalnya kapan tepat tangkap ikan, nah pasti mereka tahu. Tapi sekarang kenapa ini menjadi orang terpelajar? Oh, mereka pengikut Yesus. Yesus yang mendidik mereka, Yesus yang mentor mereka, yang mengajar mereka. Bahkan ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, tuh lihat tuh.
menjadi orang-orang seperti orang yang terpelajar. Ya, orang-orang yang terdidik. Kenapa ini saudaraku? Karena hidupnya diserahkan kepada Allah sebagai senjata kebenaran dan menghasilkan, menjadi berkat. Dan kita perhatikan juga saudara dikasih oleh Tuhan, Petrus juga dipakai oleh Tuhan juga untuk menulis surat 1 Petrus, 2 Petrus. Demikian juga dengan Yohanes. Surat Yohanes ini yang paling dalam. Juga sampai kitab Wahyu. Kenapa saudara? Ini mereka ya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan saya katakan berarti apa yang kita pikirkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, manakala saudara diperhadapkan dengan sesuatu atas hidupmu, menilai bagaimana itu sangat penting. Ketika ada beban, ketika ada pergumulan, kita menanggapinya seperti apa itu sangat penting. Ya, ketika ada misalnya sangkal diri, pikul salib, ada penderitaan, kita menangkap atau menilainya itu sangat penting. Apa yang kita pikirkan? Ya, saudaraku, kalau kita melihat dari sisi di mana sebagaimana firman Tuhan, maka pasti akan berbeda. Hasilnya pasti akan berbeda. Akan menghasilkan apa saudaraku? Tanggapan yang berbeda, dan tanggapan yang akan berbeda itu menghasilkan juga tindakan yang berbeda. Yes, terima kasih atas beban ini. Aku tahu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Karena justru dalam beban ini, saudara akan melihat ini. Wah, yang luar biasa yang ini. Saudara, kalau kita lihat sekali lagi dalam firman Tuhan yang kita baca, saudaraku, ini mereka dikasih beban-beban. Tetapi beban-beban itu ketika mereka kuat, saudara-saudara, melakukannya, itu dia, hidup mereka menjadi alat bagi nama Tuhan. Demikian juga saudara dan saya pada hari ini, setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudara dikasih oleh Tuhan, tidak akan pernah dilewatkan dari yang namanya misalnya entangan, proses dalam kehidupan ini. Tapi percayalah kepada Tuhan. Kita yang telah menyerahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan. Itu loh. Manakala engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya Tuhan akan memakai hidupmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Berarti pasrahkan terus hidupmu kepada Tuhan. Jalani setiap apa yang harus kita jalani pada hari ini. Jalani bersama dengan Tuhan. Lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah sesuatu, mengerjakan karya yang mulia dalam kehidupan kita, membuat satu titik kepada titik yang lainnya. Ada pengalaman rohani yang kita lewati, ada pengalaman rohani yang saudara jalani. Di dalam pengalaman ini kita boleh mengalami kekuatan Tuhan, mengalami kemenangan Tuhan, dan kita mendapatkan pelajaran di sana, perjalanan rohani di sana. Di dalam titik yang berikutnya juga ada pengalaman rohani yang kita dapatkan. Di dalam titik berikutnya ada juga yang lain yang kita dapatkan. Dan dengan pengalaman-pengalaman itu, tangan Tuhan merendasi dalam kehidupan kita. Supaya berjalannya waktu ke depan, hidup ini yang telah diserahkan kepada Tuhan, hidup ini yang telah diberikan kepada Tuhan, hidupmu itu juga suatu waktu, berjalannya waktu juga ini saudara. Berdiri juga dan menyatakan, memberikan kesaksian-kesaksian. Memberikan juga hidup ini saudara-saudaraku, hadirmu di mana itu engkau juga boleh menjadi berkat. Melalui kehidupanmu, apakah melalui perkataanmu gitu loh. Ya. Dan juga sekarang berikutnya apa saudaraku? Sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus, memberikan pemahaman. Dan itu yang tadi saya katakan, bahwa orang yang sebagai senjata kebenaran itulah mencelikan mata yang buta. Ada yang buta secara rohani mulai dicelikan. Oleh karena apa? Ada yang dibawa oleh Tuhan. Karena Paulus sendiri sampaikan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-14 dan ayat 14, 15, dan 17 mengatakan bahwa bagaimana seorang bisa percaya kalau tidak ada yang menyampaikan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi perlu ada yang pergi untuk menyampaikan. Supaya mereka yang tidak mengerti, mereka yang tidak paham itu terbuka. Terbuka mata rohaninya. Dicelikan mata rohaninya. Karena ada orang-orang percaya yang telah juga mengalami terlebih dahulu. Yang telah dibukakan mata rohaninya. Sebagaimana Paulus, saudaraku, waktu yang lama dia adalah seorang dari golongan mazhab yang keras. Ya, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, mata rohani dicelikan oleh Tuhan terhadap kebenaran firman Tuhan, terhadap Yesus, dan sekarang dia pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Dia pergi, hadirnya di mana itu? Untuk memperkaya banyak orang. Ya, itu mementor banyak orang. Dan juga apa ini saudaraku? Ada banyak yang dilakukan, meneguhkan, menguatkan ya jemaat. Ada pengajaran-pengajaran yang tidak berat, dia hadir di sana, dia tulis surat, kasih tahu. Ya, jangan mau digoyahkan oleh pengajaran. Kenapa kamu bisa lekat? Karena ada yang dipakai oleh Tuhan gitu loh.
Ya, manakala tulisan ini Paulus yang ada pada hari kita pelajari, saudara tidak ada yang mustahil juga hadirmu di mana itu saudara. Tuhan membukakan mata rohani setiap kehidupan kita dan saudara juga berdiri kepada orang-orang percaya lainnya dalam segala keadaan, dalam berbagai bidang. Tidak hanya mungkin dalam kerohanian, tadi saya katakan, apakah di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang pemerintahan, di bidang kesehatan. Saudara boleh berdiri di situ dan juga boleh menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Membukakan mata rohani banyak orang. Supaya mereka juga melihat gitu loh. Ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kehidupanmu. Tuhan mau memakai hidupmu gitu. Haleluya saudaraku. Sekali lagi saya terlalu percaya setiap kehidupan kita pada hari ini. Karena itu kata firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan bawa kepada dosa. Jangan sebagai senjata kelaliman. Karena upah dosa adalah maut. Ya. Upah dosa adalah maut, tapi karunia adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang percaya kita pada hari, apalagi kita ada di situasi pada hari ini yang kita lihat di mana Basina mengatakan ini ada tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan. Itu kata firman Tuhan, berarti kita harus betapa pentingnya untuk kita datang terus kepada Tuhan. Ya, hidup yang lama harus dikuburkan. Cara hidup yang lama harus dikuburkan. Berarti juga cara hidup yang lama, perkataan yang lama juga harus dikuburkan. Ya, apa juga yang dilakukan oleh tangan yang lama ini harus dikuburkan. Sekarang tanganmu dipakai untuk bekerja buat Tuhan, menghasilkan sesuatu, menjadi berkat, menjadi terang, ya. Dan kaki kita berjalan, ya, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya. Kaki saudara berjalan dimanapun saudara berada, tanganku kerja buat Tuhan, kakiku ya, berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya. Tangan-tangan yang lama saudara harus disalibkan, hal-hal yang tidak benar ini harus disalibkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang mulai tanganmu harus kerjakan sesuatu yang baru, hasilkan sesuatu yang baru. Kalau tangan ini mungkin dulunya kerjakan yang tidak benar gitu loh, hasilkan sesuatu yang tidak benar gitu loh. Sekarang kata firman Tuhan, tanganmu yang telah di hidup kita yang telah ditebus oleh Tuhan, anggota tubuhmu ini, tanganmu harus mengerjakan dan menghasilkan sesuatu yang besar. Dan saya katakan saudara, tidak ada mustahil saudara akan dipercaya oleh Tuhan dalam tangan untuk menghasilkan sesuatu gitu loh. Engkau yang semakin kuat dalam Tuhan, Tuhan boleh mengangkat, memberkati kita, apakah dalam segala hal, supaya tanganmu yang menghasilkan sesuatu, dan engkau juga boleh menjadi berkat. Saya terlalu percaya, ini janji Tuhan bagi kehidupan kita. Karena kata firman Tuhan, saudaraku, itu yang saya lihat, dan kita baca juga dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, gitu loh. Kalau mungkin tangan kita, tangan yang lama ini, saudaraku, adalah tangan yang di dalam dosa gitu. Tapi sesudah itu saudara, sekarang ini berbalik, jangan kerjakan itu karena upah dosa adalah maut. Barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan gitu. Dari dagingnya itu. Tapi sekarang mulai kerjakan. Saudara, apa sekiranya Tuhan berikan dalam tangan saya pada hari ini Tuhan? Yang ada dalam tangan dulu kerjakan. Kau mulai jalankan dulu. Sebagai seorang pelajar mahasiswa, apa yang ada dalam tanganmu kerjakan dulu semua. Apapun yang ada pada kerjakan. Nanti Tuhan yang beri pertumbuhan. Nanti Tuhan yang akan memberkati saudara. Tuhan yang akan mulai mengangkat sehingga tanganmu yang kerjakan itu boleh diberkati oleh Tuhan. Diangkat, saudaraku, diberikan kepercayaan yang lebih besar. Dan dengan engkau menghasilkan sesuatu yang besar itu juga, saudaraku, sekarang tanganmu juga boleh berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Dan saudaraku menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Kaki kita, ya, saudaraku berjalan cari jiwa, dan karena kita tahu upah kita besar dalam kerjaan. Haleluya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudaraku kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita terus memandang jauh ke depan, melihat jauh ke depan. Tuhan, kami ingin terus menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Ya, dipakai sebagai alat kebenaran Tuhan, sebagai senjata. Ya, manakala ketika kita dilepaskan, ketika saudara ditaruh di mana, di tempat tersebut saudara menghasilkan sesuatu, mengkaryakan sesuatu. Karena hidupmu pada hari ini telah dilengkapi oleh banyak hal. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan, saudara, kepada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan. Sebelum saya terjun dalam pelayanan seperti yang kebanyakan kita adalah mahasiswa, saya telah dilengkapi, dibekali Tuhan terlebih dahulu. Ya, waktu di Timur ketika kami di sana, saudara, dikasih oleh Tuhan. Di mana saya belajar. Jadi gitar saya pelajari sendiri. Drum juga dengar-dengar, jadi setiap hari Minggu saya main keyboard, kakak itu main drum, cuma berdua saja biasanya. Jadi dia main drum gitu. Ya. Terus saudara, habis itu keyboard diajar 1 tahun, ya, oleh oleh guru saya. Istri juga pernah diajar sama itu. Bapak Morson juga, Pong Radi juga pernah diajar sama guru 1 tahun. Saya diajar lagu apa?
Saudara saya kasih tahu ya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Mi fa sol 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 fa mi re fa mi. Tangan kiri dulu baru tangan kanan. Nah, sudah itu digabung. Ya, 1 tahun dari lagu itu. Keyboard Yamaha, tulisnya kecil. Tapi saya bersyukur. Saya pada saat itu tidak pernah tahu kenapa saya mesti apa nih dipaksakan oleh Tuhan untuk ngiringi ibadah. Ada di gereja, main musik, belajar main gitar, melodi saya belajar sendiri, bass belajar sendiri. Nggak pernah tahu saya, karena nggak dikasih tahu itu pada saat itu, belum tahu. Tapi saya memang dipaksa begitu, sampai semua. Begitu masuk di sekolah kita, sama lagi, Tuhan paksa lagi juga untuk belajar apa? Main musik di dalam tim. Ada guru juga yang ngajar, guru musik ya di Surabaya. Dia ngajar, baca not. Waduh, bayar harga gitu. Terus juga setiap Jumat Sabtu belajar paduan suara. Gitu. Selain sudah belajar di sekolah Alkitab, setiap hari mesti belajar, saya dilengkapi juga dengan yang lainnya gitu. Sabtu Minggu, Sabtu pergi weekend. Nah, pergi juga belajar. Wah, ada banyak yang harus dilakukan. Gitu. Saya tidak tahu kenapa saya harus dipaksa dibawa, bahwa saya harus ada di situ. Tapi tahukah saudara-saudara, setelah selesai pendidikan, setelah lewat, saudara kami, saya masuk di Tangerang, di Lipo, ya habis itu 2005. Mulai pekerjaan Tuhan, ya 2005, ya bulan Februari kami menikah, habis itu bulan September kita mulai pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan di tahun 2011, ya, 2011, nah, datanglah ya mahasiswa dari SUR, ya dari kakak-kakak saudara dari angkatan kakak Edison, kakak Sadam, kakak Heni, kakak Denti, semuanya mereka mulai datang. Saudaraku, sekarang mahasiswa ini datang, harus dilengkapi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena apa yang ada pada saya sekarang saya habis semuanya. Saya katakan bahwa kita jemaat Tuhan, memang sekalipun kita pada mulanya tidak bisa, tapi sekarang bagaimana? Kamu pergi semua tuh menjadi guru tuh, ya harus dilengkapi. Lengkapi apa? Bisa juga belajar main musik. Lengkapi. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Ah, ini tangan bekerja menghasilkan sesuatu buat Tuhan. Dan itu pada hari saudara-saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Tuhan juga sudah melengkapi hidupmu pada hari ini. Ya, makanya saya katakan kan, saudara di dalam rumah Tuhan pada hari ini, saya juga akan terus ikut terlibat bersama-sama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, melengkapi apa yang saya bisa lakukan. Ngajar main musik, ya, supaya kita sendiri gitu, yang harus bisa, gitu, ya. Sekarang saudara akan dilepaskan ke daerah masing-masing. Kamu di sana harus menjadi senjata apa gitu. Kalau di sini di daerah ini kamu dilengkapinya dengan senjata yang lain, pasti juga yang lain kalau di sana juga senjatanya juga begitu gitu. Amin. Perlengkapannya apa sampai sana juga jadi begitu. Kalau misalnya terus diajar dalam dosa, tangan terus lakukan ini, waduh. Tapi Tuhan mau kita pada hari ini ke tempat pun Tuhan di mana saudara dilepaskan oleh pahlawan yang melepaskan saudara gitu loh. Sampai di sana saudara, engkau punya banyak senjata gitu loh. Engkau punya banyak hal untuk mengkaryakan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Bahkan dari daerah kita yang dari sana, yang tanah yang diberkati Tuhan, kenapa tidak saudara akan bangkit juga menjadi orang yang diberkati Tuhan? Haleluya. Diberkati Tuhan gitu loh. Itu menghasilkan sesuatu. Ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan gitu. Saudaraku, dan itu yang kita lihat juga. Ya, ayo kita buka tadi pagi juga sudah lihat, tapi kita akan lihat. Roma pasal yang ke-15. Roma pasal 16. Roma pasal 16. Ini salah satu contohnya. Roma pasal 16 ayat 3, 4, dan 5a. Roma 16 ayat 3, 4, 5a. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ayat 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Aquila dan Priscilla ini suami istri. Manakala Paulus datang di kota Korintus, saudara-saudaraku, Paulus akhirnya singgah di rumah mereka, ya singgah di rumah suami istri, saudaraku, dan akhirnya mereka bersama-sama. Ya, rumah Aquila dan Priscilla dipakai tempat Paulus, ya, dan berikutnya supaya bagaimana dia konsentrasi untuk memberitakan Injil firman Tuhan. Jadi dia ada di sana. Ya, jadi Paulus, Aquila dan Priscilla, mereka tidak hanya mendukung, mensupport apa yang dilakukan, tetapi juga sekarang Aquila dan Priscilla ini juga, saudaraku dikasih oleh Tuhan, mereka juga ikut bersama-sama untuk juga mendirikan jemaat yang ada di kota Korintus. Ya, mereka ikut bersama-sama. Ya, jadi rumah mereka dipakai untuk tempat persekutuan, ya,
fellowship, dan di rumah mereka itu juga kata firman Tuhan di sini ada juga jemaat di rumah mereka. Ya, jadi ada persekutuan, ada ibadah, ada doa, ya, ada perkara rohani yang dihadirkan dalam rumah mereka. Ada takut akan Tuhan dihadirkan di rumah mereka. Ada tabut Tuhan dihadirkan di rumah mereka. Ya, dan manakala tabut Tuhan dihadirkan dari rumah mereka, kata firman Tuhan, Tuhan akan berkati karenanya. Ya, saudara dikasihi oleh Tuhan, dan mereka juga ikut bersama-sama. Ya, ikut bersama-sama juga mendirikan jemaat. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini saya katakan, manakala juga dalam perjalanan kehidupan kita ini, hidup juga yang terus berjalan ke depan. Kenapa tidak juga saudaraku, ketika Tuhan mulai mengangkat dan memberkati hidupmu, maka juga jadikan rumah kita, jadikan tempat di mana saudara berada itu sebagai tempat juga menghadirkan tabut Tuhan di dalam rumah tersebut. Hadirkan persekutuan, hadirkan tentang berbicara yang namanya misalnya kebenaran firman Tuhan di sana. Hadirkan yang namanya supaya di dalam rumah Tuhan tersebut ada persekutuan, ada doa yang disampaikan kepada Tuhan. Ada juga di mana kita mulai berdoa dan bersyafaat bagi banyak orang, bagi orang lain. Ya. Jangan jadikan rumah kita itu sebagai tempat yang sebaliknya untuk berbicara perbuatan-perbuatan daging. Karena kalau dia hadir dalam rumah itu berbicara perbuatan-perbuatan daging, maka kehancurannya akan terjadi. Kalau dalam rumah itu berbicara yang sebaliknya, maka bukan kebenaran yang akan datang, tapi kehancuran yang akan terjadi. Tapi kalau kita berbicara kebenaran firman Tuhan, hadirkan di sana saudara dikasih oleh Tuhan, maka perkara rohani juga akan hadir. Dan saya terus percaya, berkat Tuhan juga akan terjadi bagi kehidupan kita. Dan juga berbicara saudara dikasih oleh Tuhan, rumah apa lagi yang lainnya yang kita bisa hadirkan? Apakah di dalam rumah ketika misalnya saudara katakan dikasih oleh Tuhan, ketika saudara bisa kuat di dalam Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepadamu, lalu Tuhan mulai mengangkat engkau menjadi orang yang kuat yang bisa mendirikan rumah bisnis, rumah pendidikan, atau rumah yang lainnya. Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa di dalam rumah tersebut juga saudara harus menghadirkan tabut Tuhan di tengah-tengah rumah di mana saudara ada. Berbicara pekerjaan rohani, berbicara perkara-perkara rohani untuk boleh menjadi berkat. Kita hadirkan di sana ada tabut Tuhan, ada mesbah doa, ada persekutuan yang hadir di dalam setiap rumah kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebab itu saudara saya tetap percaya nih pada hari ini hidup yang diserahkan oleh Tuhan, bawa terus persembahkan kepada Tuhan. Tuhan akan membawa kehidupan saudara untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita pada saat pagi hari. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala. Ajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan hidup ini melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu saat pagi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Lagi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Daya lagi hidup ini sudah jadi, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi hidup ini sudah diberkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, pakai kami ya Tuhan. Tuhan terus melengkapi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Bapa, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap orang kami Tuhan. Tuhan, ini menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan kepadamu pada saat ini Tuhan. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini apa yang harus kami lakukan? Hidup ini untuk melayani Engkau ya Tuhan. Ada potensi-potensi Tuhan, karunia-karunia Tuhan yang Tuhan taruh bagi kehidupan kami Tuhan. Dan biar setiap kehidupan kami yang telah ditebus dari cara hidup yang lama, dari perbuatan-perbuatan yang lama ya Tuhan, dan telah memberikan kepada kami pakaian yang baru, pakaian kemuliaan yang diberikan terus berbaur dalam hati dan pikiran kami. Biar terus Tuhan hidup ini dibawa, diserahkan kepada Allah sebagai senjata-senjata kebenaran ya Tuhan. Bapa terlalu percaya bahwa kami umatmu juga Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau juga ya Tuhan berperkara dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan berkenan membawa juga setiap kehidupan umatmu Tuhan kami yang ada dalam waktu, dalam masa hidup yang kami jalani pada hari ini Tuhan, dan berjalannya waktu ini Tuhan, untuk juga terus Tuhan menjadi orang-orang dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, setiap apapun yang Tuhan izinkan kami lewati, alami pada hari ini Tuhan, kesesakan, beban, tantangan Tuhan, kami tahu Tuhan semuanya ya Tuhan ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pengalaman demi pengalaman ya Tuhan, dari satu titik kepada titik yang lainnya, berbagai juga beban-beban yang diberikan, diperharapkan Tuhan. Engkau Tuhan mengetahui setiap batas kekuatan kami, dan Engkau juga Tuhan akan memberikan ya Tuhan kepada seluruh kami kemampuan. Bahkan dari situ kami bisa belajar banyak hal ya Tuhan, supaya berjalannya waktu juga ke depan Tuhan. Umat-Mu kami juga sendiri, di mana Tuhan membawa kami Tuhan, ketika kami dilepaskan, hadirnya kami ada di mana, adanya setiap umat-Mu di mana mereka berada Tuhan. Di tempat tersebut Tuhan, mereka menjadi senjata-senjata kebenaran yang mengkaryakan sesuatu, yang menghasilkan sesuatu dengan tangan kami Tuhan, dengan pikiran, dengan iman Tuhan beri. Dengan tangan kami menghasilkan sesuatu yang besar untuk Engkau, untuk kerajaan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kuat pada beberapa atau berbagai pintu gerbang, dan di tempat-tempat tersebut, pintu-pintu gerbang tersebut Tuhan, tangan kami bisa mengkaryakan sesuatu, menjadi berkat, menjadi alat-Mu, menjadi senjata-senjata kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada saat siang hari ini buat kebenaran firman-Mu buat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Setiap kami yang ada mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan, Tuhan terus tolong kami biar hidup ini terus Tuhan ya Tuhan, terus Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Pernah berdoa ya Tuhan, kami terus juga diingatkan ya Tuhan, untuk kami tidak membawa kehidupan kami ini kepada dosa, menyerahkan kepada dosa, kepada kelaliman, kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu ya Tuhan. Tetapi kami serahkan kepada Allah, kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk Kau boleh pakai, untuk boleh terus dilengkapi, untuk boleh terus dipakai sebagai alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur pada hari ini. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Engkau melihat, mengenal, mengetahui seluruh umat-Mu yang hadir ada pada hari ini Tuhan. Dan biar dalam segala hal Tuhan berikan kekuatan kepada kami, untuk boleh kuat, bangkit, berdiri bersama dengan Tuhan, memberikan keteguhan, pertolongan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami syukur Tuhan buat apa yang kami bisa dengar pada hari ini Tuhan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu saudara.
Puji nama Tuhan kepada hamba yang telah melayani kita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang menjadi milik Tuhan. Namun sebelumnya kepada saudara Samuel membawa kita dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau kami sehingga kami mampu melakukan dalam kehidupan kami hari ini bersama. Kami berdoa untuk kami yang telah menyampaikan, Engkau berkati dia, Engkau rapi, Engkau panggil lagu terus membuka rahasia-rahasia Engkau. Terima kasih Bapa, sehingga kami akan memberikan yang terbaik, berkati memberikan kami sehingga bisa membuat pekerjaan kami. Dalam nama kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mengiring persembahan kita mengangkat pujian dan berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ibu Sri membawa kita dalam doa sembah. Mari seluruh jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepada-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh menikmati berkat napas kehidupan hingga saat ini Tuhan, itu semua karena rencana Tuhan. Ya Bapa, kami juga masih boleh menikmati berkat firman-Mu pada siang hari ini juga, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya Bapa, Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan boleh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh berdampak di ubah sekeliling kami, terutama dalam keluarga kami Tuhan. Kau tanamkan firman-Mu dalam hati kami paling dalam Tuhan, agar kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berikan hikmat, marifat dan yang lebih lagi Tuhan, agar kami boleh lebih lagi mengenal akan kebenaran firman-Mu. Kau berkati dalam pelayanan di tempat ini maupun Engkau tempatkan dimanapun Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kau berkati dalam rumah tangga, keluarga, pergumulan Tuhan. Kau berkati dalam kehidupan, kebutuhannya Tuhan, kami serahkan taruh dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati juga kedua anak mereka Tuhan. Kau tambahkan hikmat, marifat Tuhan. Kau berikan kepintaran, kebutuhan Tuhan, masa pertumbuhan
kesembuhan juga kami taruh di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan pada siang hari ini yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Tuhan Kau urapi mereka Tuhan, Kau berkati dalam kehidupannya, pelayanannya, pendidikan Tuhan, pekerjaan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat gereja kami di mana kami boleh beribadah tempat ini Tuhan. Tuhan, begitu banyak kebutuhan dalam gereja kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk memiliki tempat tinggal yang menetap Tuhan. Kami ada rencana yang indah bagi ke gereja kami Tuhan. Kami semua itu kami taruh di tangan kasih-Mu Tuhan. Setiap kebutuhan alat musik apapun Tuhan juga kami taruh di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mungkin dalam ikuti di tempat ini maupun yang live streaming Tuhan juga Engkau berkati Tuhan. Setiap pergumulan yang ada juga kami serahkan Tuhan. Pergumulan rumah tangga Tuhan, pendidikan, pekerjaan Tuhan, setiap pergumulan yang ada semua itu seizin Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada rencana buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Setiap pergumulan semua kami taruh di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Engkau sendirian turut campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa khususnya buat bangsa kami Tuhan. Kau curahkan hujan berkat buat bangsa kami Tuhan. Engkau tahu bangsa kami adalah bangsa kepunyaan-Mu Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang Kau rencanakan yang penuh damai sukacita Tuhan. Engkau bangkitkan bangsa kami dari keterpurukan Tuhan. Dalam penyakit COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Engkau ada rencana yang indah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Biar dari semua itu boleh kesembuhan yang ada Tuhan, serta pertobatan massal dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Karena Engkau-lah yang punya kendali di dalam kehidupan bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Tuhan Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau berkati dalam kehidupan rumah tangga, kepemimpinannya Tuhan. Tuhan Engkau yang ambil kendali semuanya Tuhan. Biar Engkau sendirian campur tangan Tuhan. Setiap jajarannya yang ada juga kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Setiap TNI Polri, tim dokter juga Engkau berkati Tuhan. Kau jagai mereka dimanapun ditugaskan Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan juga Engkau berkati. Kau jagai kesehatannya Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa ini akan pulih seperti penuh sukacita hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Abadi Tuhan. Kerinduan kami juga Tuhan Bapak Abadi supaya setiap pergumulan yang ada juga Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pergumulan dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga besar mereka semua Tuhan cukupkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh setiap pergumulan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan sendiri yang berkehendak serta seizin Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu yang telah membawa kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan satu kesaksian kepada Bapak Marson. Dipersilakan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, ini yang kali kedua saya ikut ibadah di tempat ini tahun 2017 kalau tidak salah ya. 2017 itu momennya agak ya, 2 kali saya ibadah di sini, momennya agak beda ya. 2017 itu kami bersyukur karena anak kami yang kuliah di UPH di wisuda, dan kami datang sekeluarga, istri, anak-anak beberapa orang, kami bisa ibadah di tempat ini. Hari ini saya ikut ibadah di sini, momennya agak beda. Kali ini saya karena sakit saya di sini. Tapi Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan sayang saya. Kalau saya lama di NTT, jadi kalau kita ke Indonesia Timur itu bilang Tuhan sayang begitu. Jadi Tuhan kasih saya bisa ada di tempat ini. Dan ya kalau saya pikir-pikir ada sesuatu yang Tuhan tuntut dalam pribadi saya. Karena begini Bapak Ibu, saya ya pola hidup itu saya pikir-pikir saya makan tidak terlalu ini juga lah, artinya biasa-biasa saja. Saya tiap pagi saya olahraga pagi jam
Karena kan saya bangun jam 4, ya saya baca-baca kitab sedikit, berdoa, 5:30 itu saya sudah jalan, putar di pasar, beli cemilan untuk pulang. Ya namanya kita, saya walaupun tua begini juga masih anak kos juga gitu. Jadi bukan adik-adik mahasiswa saja yang kos, saya juga sudah di Jakarta juga saya kosin. Jadi tiba-tiba tanggal 21 itu saya sakit. Pulang dari kantor jam 12 siang saya singgah beli buah pepaya dengan apa ya, saya lupa satu itu, nanas, saya makan. Baring-baring sakit yang melilit-melilit sampai ke belakang sini. Saya tidak pernah rasakan sakit seperti itu. Jadi saya panik waktu itu karena wah kok sakitnya begini. Jadi saya lari ke rumah sakit sorenya, ke rumah sakit Pelni yang dekat di situ. Dan saya dirawat 4 hari di sana. Jadi waktu itu analisa dokter, saya itu susah buang angin dan susah buang air besar. Jadi sehingga waktu itu di terapi 4 hari saya keluar. Jadi hari Jumat saya keluar, wah Sabtunya kumat lagi. Nah kebetulan anak saya itu kerja di rumah sakit Siloam sini. Jadi anak saya bilang sudah bapak ke rumah sakit Siloam saja karena di sini juga terima BPJS. Jadi datanglah saya hari Sabtunya dan singkat cerita saya didiagnosa, air kencing diambil dan semua itu arahnya ke ada mungkin di batu ginjal atau apa begitu. Dan hari Senin saya di USG, dinyatakan ada batu, ukurannya pun sudah tertera di foto itu 1,06 cm ukuran batunya. Jadi ya sudah, dokter bilang operasi, saya siap saja. Walaupun sebenarnya saya tidak pernah, saya tidak pernah diopname sebelumnya seumur hidup saya. Baru kali itu saya diimpus kiri kanan ini. Tapi saya pasrah saja karena sakitnya kalau datang itu saya tidak tahan karena begitu sakit. Jadi hari Selasa saya dioperasi. Saya belum dikasih tahu bahwa biasanya orang dioperasi itu dikasih lihat apa yang dikeluarin. Nah, saya kali itu tidak ada. Saya percaya saja dokter, apain yang penting penyakitnya sembuh begitu. Jadi sudah saya pasrah. Kemarin hari Kamis saya datang kontrol. Saya tanya, sebenarnya sakit saya ini karena apa dok? Dokter juga bilang, saya juga tidak tahu. Wah saya tidak mau berdebat dengan dokter ini kok. Ini dokter bilang tidak tahu ini bagaimana. Terus katanya batunya juga waktu kita teropong masuk, jadi sekarang sudah canggih Bapak Ibu, kalau operasi itu tidak pakai dibelah-belah lagi kita. Walaupun waktu saya masuk di ruang operasi itu saya sempat kaget juga karena waktu masuk di dalam itu ada bunyi-bunyi kerincing-kerincing begitu. Saya ini gunting pisau bunyi ini, mati saya dibelah. Ternyata bukan itu saudara. Kalau kita ini masuk selang dari alat kelamin, baru nanti selang itu masuk ke dalam, nanti dimasukkan lagi selang untuk ada kameranya untuk melihat apa-apa yang ada di dalam. Jadi dia bilang kemarin kita teropong tidak ada batu. Saya bilang wah berarti bagaimana ini di USG, tapi bilang tidak ada batu. Jadi ya singkat cerita, ini sampai jam berapa ini ibadah ini? Tadi saya tanya Aldo, saya bilang biasa kita pulang ibadah siang jam berapa? Dia bilang jam 1, ini baru jam 12 ini. Berarti masih panjang menurut saya. Jadi katanya tidak ada batu di dalam, hanya menyempit, jadi itu sudah dilebarkan, dipasang selang di dalam. Jadi saya punya perut ini ada selang di dalam, kayak selang instalasi PDAM aja saudara, saya punya perut di dalam. Jadi nanti itu 1 bulan katanya dilepas. Nah karena dokter juga penasaran kok di foto ada batu, terus begitu diteropong dioperasi tidak ada batu, jadi dia bilang saya harus di CT scan lagi. Nah saya harus kembali lagi nanti hari Sabtu rencana CT scan. Cuma saya harus nanti habis ibadah saya balik ke Jakarta Pusat untuk urus saya punya dokumen-dokumen. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur selalu Pak Pendeta tadi sampaikan bahwa ketika kita dalam satu keadaan yang sulit itu ada selalu rencana Tuhan di situ. Dan ternyata sekian puluh tahun saya punya kartu BPJS. Kemarin baru saya tahu bahwa kartu BPJS saya itu tanggal lahir saya berbeda dengan KTP. Jadi adik-adik Bapak Ibu sekarang ini saya kasih tahu, cek baik-baik itu kartu. Jangan sampai nanti sudah sekarat baru kita napas satu-satu, salah ini nama di bawah. Saya juga bilang aduh Tuhan ini bagaimana kok saya ini sekian. Jadi selama ini kita kalau lihat kartu kita hanya lihat kita punya foto ganteng atau tidak ya. Nama sebetulnya, tapi kita tidak cek. Jadi tanggalnya beda. Harusnya 11 Maret jadinya 3 November itu. Tahunnya ya benar. Aduh saya harus pulang urus lagi itu semua. Supaya nanti mudah-mudahan kalau Tuhan buka jalan ya berarti hari Sabtu saya datang lagi ya, mungkin Minggu kita ibadah lagi sama-sama.
Nah itu ya saya mau sampaikan begini kepada adik-adik dari Silat, dari banyak dari Papua ini. Jadi Pak Pendeta tadi sampaikan bahwa belajarlah banyak, kesempatan ada di sini. Dan beliau ini jadi begini, dulu saya itu mau merantau, sebenarnya saya maunya ke Papua waktu tahun 8 berapa itu, 9 sekian, saya mau 91 90, saya maunya ke Papua tapi uang saya tidak cukup. Akhirnya saya ke Timor Leste. Bapaknya di sana gembala, saya tinggal di rumahnya. Jadi beliau di sini lagi, saya tinggal lagi di rumahnya. Jadi saya selalu ikut keluarga ini. Jadi dan memang mereka yaitu banyak hidup di, ya namanya kita di rantau itu apa namanya, banyak kesulitan. Tetapi Bapak Ibu baca Alkitab, lihat toko-toko besar itu hampir semuanya besar di daerah-daerah sulit. Ya, lihat Yusuf bagaimana dia dijual, jadi apa semua. Jadi Daniel, semua toko besar yang ada di Alkitab itu lahir di tempat yang sukar. Nah, kalau ada di sini, ada di perantauan sini, saya percaya ya pergumulannya berat, jauh dari orang tua, di tempat yang baru. Tetapi disitulah kalian bisa punya kesempatan. Nah, saya lihat ini Pak Pendeta tidak kasih tahu kalau di ladang main bass. Jadi ya saya bisa sedikit juga. Cuma kemarin sore dia bilang saya mau pergi latih ya. Ada yang main bass, saya bilang saya kira ada yang main. Ternyata tidak ada. Jadi ini alat musik, ada pelajari itu. Jadi nanti bisa kembali ke Papua, bisa jadi berkat di sana. Kemudian sekolah yang serius di sini, itu formasi di tempat adik-adik di sana. Papua begitu banyak yang kosong itu. Bersyukur kalian kalau sekolah selesai langsung bisa dapat penempatan di sana. Kalau kami orang Toraja ini merantau, jangan ke S1, S3 juga ada kembali di kampung piara babi itu. Ya karena susah kerja di lowongan, sudah susah di sana. Tapi kalau ada S1 cepat pulang, istilahnya NIP sudah menunggu di sana. Jadi aku lihat di sini kuliah yang serius dan kesempatan pelajari main musik itu. Karena beliau ini memang otodidak juga, jadi tidak mengajarnya itu tidak sistematik juga. Tapi makanya kita kalau belajar sama orang-orang seperti ini, kita harus proaktif karena dia bukan lahir di sekolah yang reguler begitu. Jadi kita harus bertanya supaya kita bisa menyanyi atau segala macam itu. Saya percaya itu akan berfungsi di sana. Ya, kadang-kadang kita tidak berpikir ini untuk apa, tetapi setelah kita dulu coba saya jangan sampai kita menyesal, dulu coba saya belajar begini, coba saya begini, yang sudah terlambat. Jadi itu mungkin kesaksian saya, ya tentunya panjang, tapi nanti kita pulang jam 1 betul kayak Alda bilang, nanti kita susah. Seperti biasa saya tutup kesaksian dengan satu pujian. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan aku. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu
saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat kepada saudara Jundinus. Silakan. Selamat datang bagi seluruh jemaat dalam ibadah pagi ini, dan juga selamat jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih bagi semua pelayan yang sudah melayani dalam pada siang ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadwal pelayan ibadah Raya 1 Minggu 16 Agustus. WL Saudara Romi, Singers Saudara Robi, Saudari Novia, Saudara Markus. Syafaat Saudara Markus. Warta Saudara Robi. LCD Saudara David. User Saudara Aiki, Saudari Novince. Tim musik ibadah Raya 1 Minggu 16 Agustus, keyboard Ibu Gembala, gitar penyusul, bass Saudara Romi, drum Saudara Samuel. Jadwal ibadah Raya 2 Minggu 16 Agustus, WL Ibu Diana, singer Ibu Siti, Ibu Sri, Saudari Novita. Syafaat Ibu Siti, warta Saudari Novita, LCD Saudara Indra, user Saudara Lendiron, dan Saudara Desoy. Tim musik ibadah Raya 2 Minggu 16 Agustus, keyboard Ibu Gembala, gitar menyusul, bass Saudara HSP, drum Saudara Evis. Jadwal pelayan Eagle Generation Sabtu 15 Agustus, WL Saudara Samuel, singer Saudara Miles, Yudius sendiri, Saudari Lesri, user Saudara Aiki, Saudari Novia, LCD Saudara David, pemusik Bapak Gembala, Saudari Feby, Saudara Heski, Saudara Evis. Latihan paduan suara setelah ibadah hari Raya 2. Ibadah Raya 2 akan diadakan pelatihan paduan suara untuk persiapan HUT gereja dan perayaan Natal. Doa Kamis, setiap hari Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudari Novince. Doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat ada doa pelayan Tuhan di gereja. Pemimpin penyembahan Saudari Novia. Happy birthday, selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri doa pada siang hari ini. Mari kita naikkan doa Yabes.
Hari ibadah kami bersyukur Tuhan pada saat siang hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh datang kembali dalam rumah-Mu ya Tuhan. Baik umat yang ada pada hari ini Tuhan bersama-sama dalam rumah-Mu Tuhan, maupun juga mengikuti secara live streaming ya Tuhan. Tuhan Engkau sudah menjadi hadir dan menjadi berkat, memberkati kami semua ya Tuhan dalam seluruh situasi kehidupan kami ya Tuhan. Umat-Mu yang hadir pada hari ini Engkau mengenal kami semua, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan hadir bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih semua juga yang sudah melayani, semua yang sudah berkorban, memberi kesaksian. Tuhan boleh memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan juga waktu yang akan mendatang yang akan kami jalani ibadah kami, Tuhan boleh memberkati semuanya Tuhan. Saudara-saudara iman kami, umat-Mu Tuhan juga yang lain yang hadir pada hari yang tidak hadir Tuhan, di dalam kelemahan tubuh atau apa saja, dan mereka sedang mengikuti di rumah Tuhan. Tuhan yang menjadi kekuatan bagi seluruh mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Kristus Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Morson Tuhan juga yang bersaksi pada hari yang berkati, dan juga pada hari rencana Tuhan dalam minggu ini dari hari Sabtu Tuhan untuk CT scan ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Tuhan boleh campur tangan boleh terjadi Tuhan, kemuliaan kesembuhan Tuhan boleh terjadi. Berkati tim dokter, medis yang dipakai Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur pada hari ini. Kami akhiri ibadah kami kembali ke tempat kami. Berkat Tuhan, tangan Tuhan boleh menolong menyertai seluruh kami. Mari semua jemaat kasih Tuhan, kita akan pulang dan kita akan berberkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, sungguh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu akan berkati setiap rumah mereka, dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Kau ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal yang menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan lebih oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya mereka damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang bersekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, bahwa kita masuk ke dalam kerja surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita bersatu sejenak, kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan berkati, dan juga selamat selamat datang.